Selamat datang di Jakarta, Indonesia, kota yang kini secara resmi dinobatkan oleh PBB sebagai kawasan metropolitan terpadat di dunia. Dengan populasi yang diperkirakan mencapai hampir 42 juta jiwa, Jakarta telah menggeser Tokyo dari tahtanya. Tapi apa artinya gelar ini? Apakah ini pencapaian atau justru ancaman besar bagi masa depan kota ini? Mari kita selami. Mengapa Jakarta jadi nomor 1? Untuk memahami angka 42 juta, kita harus tahu bagaimana PBB menghitungnya. Angka ini bukan hanya penduduk yang secara administratif tinggal di DKI Jakarta, yang diperkirakan hanya sekitar 11 juta jiwa, melainkan penduduk dari seluruh aglomerasi Jakarta, ya atau biasa disingkat Jabodetabek Punjur, meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Jakarta menjadi magnet raksasa, statusnya sebagai pusat ekonomi, politik, dan pendidikan utama di Indonesia menyebabkan urbanisasi yang masif dan tak terbendung. Ketidakmerataan pembangunan dan peluang kerja di daerah membuat jutaan orang berbondong-bondong datang ke sini setiap tahun mencari kehidupan yang lebih baik. Inilah yang membuat populasinya meledak, jauh melampaui kemampuan kota untuk menampungnya. Urutan 10 kota terpadat di dunia berdasarkan data dari World Urbanization Prospect 2025 PBB, inilah 10 kota terpadat di dunia. Peringkat pertama adalah Jakarta dengan 42 juta jiwa, kedua Dhaka, Bangladesh 37 jiwa, 3 Tokyo, Jepang 33 juta jiwa, 4 New Delhi, India 30 juta jiwa, 5 Shanghai, China 30 juta jiwa, 6 Guangzhou, Cina 28 juta jiwa, 7 Kairo, Mesir 26 juta jiwa, 8 Manila, Filipina 25 juta jiwa, 9 Kolkata, India 23 juta jiwa, dan terakhir 10 Seoul, Korea Selatan 22 juta jiwa. Tantangan dan masalah utama Jakarta. Menjadi kota terpadat di dunia membawa konsekuensi yang sangat berat. Jakarta kini menghadapi tantangan multidimensi. Pertama, masalah kemacetan dan polusi udara. Dengan 42 juta penduduk dan jutaan kendaraan, kemacetan parah adalah hal yang lumrah setiap hari. Hal ini berdampak langsung pada polusi udara yang tebal, sering menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan udara terburuk di dunia. Kedua, dukungan infrastruktur. Meskipun ada kemajuan besar seperti MRT, LRT, KRL komuter lain, dan Transjakarta, infrastruktur transportasi massal masih belum terintegrasi dan belum mampu menampung mobilitas harian jutaan komuter dari Bodetabek. Meskipun untuk sistem transportasinya Jakarta menempati urutan ke-17 di dunia. Selain itu, sistem sanitasi dan pengelolaan sampah juga terus-menerus tertekan oleh peningkatan populasi. Ketiga, keseimbangan lingkungan. Beban populasi menyebabkan penyedotan air tanah yang berlebihan, mempercepat masalah penurunan permukaan tanah atau land subsidence, dan membuat kota ini semakin rentan terhadap banjir rob. Ruang terbuka hijau juga semakin tergerus demi pembangunan. Keempat, fasilitas pelayanan umum. Kepadatan penduduk membebani fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, dan layanan publik lainnya. Antrian panjang, kualitas yang terdegradasi, dan kesenjangan akses menjadi masalah yang nyata bagi warga. Masa depan Jakarta. Jakarta berada di persimpangan jalan. Statusnya sebagai kota terpadat di dunia adalah panggilan darurat. Upaya besar seperti pembangunan infrastruktur, transportasi, dan perencanaan tata ruang di wilayah aglomerasi harus diperkuat. Keputusan untuk memindahkan ibu kota negara atau IKN ke Nusantara diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta secara perlahan. Namun, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mengubah Jabodetabek Punjur
menjadi megacity yang berkelanjutan dengan tata kelola ruang yang lebih baik, sistem transportasi yang efisien setara Tokyo, dan lingkungan yang layak huni. Jakarta telah menjadi simbol ambisi dan masalah urbanisasi di Asia. Apakah kota ini akan tenggelam dalam masalah populasinya atau bangkit menjadi contoh megakota yang sukses mengelola tantangannya? Waktu yang akan menjawab. Dukungan infrastruktur, Jakarta melawan kepadatan. Pemerintah tidak tinggal diam. Gelar kota terpadat di dunia ini justru memicu percepatan pembangunan infrastruktur yang fokus pada integrasi dan keberlanjutan. Proyek-proyek ini adalah upaya keras Jakarta untuk menjamin kualitas hidup 42 juta warganya. Pertama, konektivitas transportasi massal. Ekspansi MRT Jakarta. Proyek ini menjadi tulang punggung transportasi modern. Fase 2A, Bundaran HI Kota, progresnya terus berjalan signifikan, ditargetkan selesai untuk menghubungkan kawasan pusat bisnis, Jalan Sudirman Tamrin hingga pusat kota lama atau kota tua. MRT East West Line, fase 3, proyek raksasa ini telah resmi dimulai, dirancang untuk menghubungkan wilayah Balaraja, Banten hingga Cikarang, Jawa Barat. Ini sangat krusial karena akan melayani jutaan komuter Jabodetabek yang menjadi penyumbang terbesar populasi aglomerasi. Integrasi antar moda atau TOD. Pembangunan titik-titik integrasi yang menghubungkan MRT, LRT, Transjakarta dan KRL komuter lain di stasiun-stasiun utama seperti Duku Atas dan Lebak Bulus untuk mempermudah perpindahan penumpang. Fokus non-kendaraan. Pengembangan besar-besaran pada infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda untuk trotoar yang lebar dan jalur sepeda untuk mendorong sustainability mobility dan mengurangi ketergantungan pada mobil pribadi. Kedua, sanitasi dan lingkungan untuk mengatasi pencemaran. Jakarta Sewerage Development Project atau GSDP ini adalah proyek strategis nasional untuk membangun sistem pengelolaan air limbah perpipaan modern di Jakarta. Tujuannya adalah untuk mengurangi pencemaran lingkungan, baik itu di sungai dan air tanah, yang diakibatkan oleh padatnya permukiman dan drainase yang buruk. Pembangunan ini penting untuk kesehatan publik di tengah kepadatan. Mitigasi banjir dan penurunan tanah, normalisasi sungai, program lanjutan normalisasi Sungai Ciliwung, dan pengerukan waduk atau kali untuk meningkatkan kapasitas air dan mengurangi resiko banjir. Siaga banjir, kesiapan pompa stasioner dan pasukan biru, yaitu petugas sumber daya air, terus ditingkatkan untuk merespon banjir yang menjadi ancaman tahunan. Ketiga, hunian vertikal untuk mengatasi kepadatan pemukiman. Pembangunan rumah susun atau rusun. Pemerintah kota berupaya mengatasi pemukiman kumuh dan kepadatan vertikal melalui program pembangunan hunian vertikal atau rusun yang layak huni, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya tidak hanya untuk menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menata kawasan yang sebelumnya kumuh seperti di sekitar Waduk Pluit sambil mengembalikan fungsi lingkungan semula. Keempat, transformasi tata kelola untuk mengatasi kesenjangan layanan. Konsep aglomerasi Jabodetabek Jur setelah Jakarta resmi tidak lagi berstatus ibu kota, statusnya berubah menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Ini menjadi momentum emas untuk mewujudkan konsep wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur. Tujuannya menciptakan badan pengelola bersama agar pelayanan publik terutama transportasi tidaklah terpisah-pisah antar daerah. Dengan tata kelola terpadu, diharapkan layanan untuk 42 juta penduduk aglomerasi menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Menurut Anda, apakah solusi terpenting untuk mengatasi masalah populasi di Jakarta? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe untuk konten menarik lainnya.
Sampai jumpa di tayangan vlog Bibi Gembara berikutnya.